Want to speak real Indonesian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at indonesianpod101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are 3 proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Indonesian. But first, it is important to clarify the difference between formal and informal speech. Let's first see how Indonesian people introduce themselves in an informal situation. Halo, nama saya Vira. Hi, my name is Vira. Halo, nama saya
Vira. Start by saying, "Halo, nama saya." Then, say your name. Nama saya Vira. Halo, nama saya Vira. And now, let's see the same sentence in formal speech. Selamat siang, nama saya Vira Lukito. Senang bertemu dengan Anda. My name is Vira Lukito. Nice to meet you. Selamat siang. Nama saya Vira Lukito. Senang bertemu dengan Anda. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at this together. Halo is an informal way of saying hello in Indonesian. In formal situations, you want to use selamat siang in place for good afternoon. Nama saya Vira has not been changed. In both cases, nama saya means my name is. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said, Vira Lukito. For a formal situation, you might want to add senang bertemu dengan Anda, which is the polite way to say nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Indonesian is halo, nama saya Vira. The formal way to introduce yourself is selamat siang, nama saya Vira Lukito. Senang bertemu dengan Anda. Now, it's time for Vira's Insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Indonesia. If you use the correct sentence with Indonesian people, they are definitely going to be impressed. Halo, Hi, nama saya Edi. Siapa nama Anda? nama saya Tuti. Orang Indonesia? Ya, saya orang Indonesia. Dan Mas Edi? Saya orang Amerika. Panas di luar. Iya, panas sekali. Karena musim panas sekarang. Di mana topi saya? Ini bukan. Bukan, itu topi kamu. In this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Sudah siap? Are you ready? Mari kita mulai. So let's start. There are several ways to thank people. Let's start with the easiest. It is only one word. Makasih. Makasih. Makasih means thanks. To make this phrase stronger, you just need to add banyak. Makasih banyak. Makasih banyak. Banyak means a lot. So, makasih banyak is like saying thank you very much. During the last lesson, we mentioned both the informal and the formal way of speaking Indonesian. Makasih is the informal way to thank someone. If you want to be more formal, there is another phrase you should use. Terima kasih. Terima kasih. Let's break this phrase down. Terima means receive, and kasih stands for kindness. But overall, terima kasih means thank you. You can also strengthen this phrase and say, thank you very much. Terima kasih banyak. How do you answer? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is sama-sama. Sama-sama. Sama-sama literally means same, but it is the equivalent of you are welcome. The other way to say you are welcome is the expression kembali. Kembali. Literally, this word means back or return, but it stands for thanks right back at you. This has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So, when someone says makasih to you, simply reply with kembali. Now, it's time for Vira's Insights. Makasih is actually the shortened form for terima kasih, and it should be used within casual conversation among friends and family. But terima kasih can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Di pagi hari, saya selalu menggosok gigi saya. Bagus. Di malam hari, saya menggosok gigi.
Dan di sore hari, kamu sering bermain video game. Tidak, saya biasanya mengerjakan PR di sore hari. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Indonesia. Sudah siap? Are you ready? Mari kita mulai. So let's start. The most used informal greeting is halo. Halo. Halo means hi or hello. We use it when we meet. It is very casual, so we should only use this greeting with friends or family. If you need to greet someone in a formal situation, say selamat siang. Selamat siang. Literally, selamat siang means good day. We can use selamat siang only during the daytime, from 11 a.m. until 3 p.m. During the afternoon, we say selamat sore. Selamat sore. Sore is Indonesian for afternoon, so selamat sore means good afternoon. This is used from about 3 p.m. to 6 p.m. During the night, we say selamat malam. Selamat malam. Malam is Indonesian for night. This is used from 6 p.m. to midnight. And finally, during the morning, we say selamat pagi. Selamat pagi. Pagi is Indonesian for morning. This is used in the morning until 11 a.m. These 4 greetings are used when we meet someone. But when we leave, we don't say them again. When we part in Indonesia, we say selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal means goodbye, and it is a formal expression. Finally, in Indonesian, we have an expression meaning see you that can be considered both formal and informal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Now, you can greet people in many different ways in Indonesian. Let's review them all again. When meeting in informal situations, we say halo. When meeting older people or someone we don't know, we say selamat pagi in the morning, selamat siang in the early afternoon, selamat sore in the evening, or selamat malam at night. When living in a formal situation, we say selamat tinggal. When living, no matter whether it's a formal or informal situation, sampai jumpa. It's easy, isn't it? Now it's time for Vira's insights. In formal situations, Indonesian people commonly greet each other by shaking hands and bowing the head slightly. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we can just wave. Bu, apa ini? Ini pohon beringin. Oh, apa itu? Itu keris. Oh, apa ini? Ini keluar. Oh, begitu. Mas Yono, Ya, kerjanya apa? kerja saya di bank. Mas Edi kerjanya apa? Saya guru di sekolah dasar. Oh, begitu. Sekarang liburan. Ya, betul. You are at a train station where you're attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose to buy an express ticket? Which option should you choose to buy an express ticket? The option on the bottom left is for an express ticket. Tiket ekspres. You are at a train station where you've just bought an express ticket. Which train car, row, and seat number are you in?
Which train car, row, and seat number are you in? The ticket says that you're in train car number 1 in the 8th row in seat C. Gerbong nomor 1, baris ke-8, kursi C. Want to speak real Indonesian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at indonesianpod101.com. You are at a train station where you're reading the train schedule for an express ticket that you've just bought. On which days are there no express trains running? On which days are there no express trains running? There are no express trains running on public holidays and the third Sunday of every month. Hari libur hari Minggu ketiga setiap bulan. You are on a platform at a train station where you're waiting for your train. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The next train will not stop." Kereta tidak akan berhenti. You are at a train station where you're looking for the best exit to catch a taxi. Which exit should you take to get to the taxi rank? Which exit should you take to get to the taxi rank? You should take the east exit in order to get to the taxi rank. Pintu keluar timur. Hello everyone, I'm Blanca and you're watching Top Words. Today, we are going to learn top 25 Indonesian phrases. Are you ready? Halo. Halo. Hello. Okay, first one. Halo. Hello. We are saying this if we meet someone for the first time. Hello. Hello. Or you can say this on the telephone. Hello. Can I speak to... Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. This is morning. Very, very good morning. Okay, the third one. Selamat sore. Selamat sore. Good afternoon. Selamat sore. Good afternoon. Selamat sore. Good afternoon. Selamat malam.
Selamat malam. Good night. Selamat malam. Can you guess what it is? Yes, good night. Yeah, afternoon, good night. Selamat malam. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? What's your name? Siapa nama kamu? What's your name? Siapa nama kamu? What's your name? Saya Blanca. Saya Blanca. I'm Blanca. To answer the previous question, I would say, saya Blanca. My name is Blanca, or I'm Blanca. Saya Blanca. Siapa nama kamu? What's your name? Saya Mika. I'm Mika. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Or you can say, senang bertemu dengan kamu. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Did you get it? Apa kabar? Apa kabar? How are you? This is like universal. Apa kabar? How are you? Apa kabar? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? I'm fine, thanks. And you? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? I'm fine, thanks. And you? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? Mohon. Mohon. Please. Mohon. Please. Mohon. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Did you get it? Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. You're welcome. Okay, this next one is the answer to the previous phrase. Sama-sama. You're welcome. Sama-sama. You're welcome. So if people say terima kasih, you can say sama-sama. Iya. Iya. Yes. Iya means yes. Iya. So you can answer this if you're agreeing with something or you want to say yes. Or just yeah. Iya. Or yeah. Yes. Tidak. Tidak. No. If you want to say you disagree or you don't like something, you don't want something, you can say tidak. No. Tidak. No. This is the very formal way to say no, but usually we say enggak. But that's like a casual, very casual and informal way of saying no. Tidak. Enggak. Baik. Baik. Okay. Baik. Okay. Baik. Okay.
This word means good, but it can be used if you say okay. It's also okay to use okay in Indonesia because they also understand okay. But in a formal way, you say baik. Permisi. Permisi. Excuse me. Permisi. Excuse me. Permisi. So you can use this if you are visiting someone's house and you're knocking at the door and knock knock. Permisi. There's no one answering. Just keep saying permisi. Permisi until they came out. Saya minta maaf. Saya minta maaf. I'm sorry. 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 What did I do wrong? I don't know, but just say you're sorry. It works every phrase, every situation. Saya minta maaf. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? What time is it? Jam berapa sekarang? Can you guess what it means? Yeah, what time is it? Jam berapa sekarang? What time is it? I don't know. I don't have any watch. Di mana letak kamar kecil? Di mana letak kamar kecil? Where is the restroom? Di mana letak kamar kecil? I have to go. Di mana letak kamar kecil? Where is the restroom? Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Toot. The line you're calling is busy. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Mohon tunggu sebentar. It's always busy. Berapa harganya? Berapa harganya? How much is this? Berapa harganya? How much is this? You can use this if you are shopping in a small shop. Mbak, berapa harganya? And you can even bargain for it if they let you. Just try. Mbak, berapa? Miss, how much? Tolong. Tolong. Help. Tolong. Help. Tolong. Help. Help please. Mohon tolong saya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. See you later. Sampai jumpa lagi. See you later. Sampai jumpa lagi. You can use this in the end of your meeting. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Goodbye. Selamat tinggal. This usually ends not very well because it means like you're not going to see each other again. Selamat tinggal. Goodbye. I don't like this. Saya tidak tahu. Saya
tidak tahu. I don't know. Saya tidak tahu. I don't know. Saya tidak tahu. I don't know. So, yeah, if you were asked by someone about something and you definitely don't know, you should say this. Saya tidak tahu. I don't know. What's your hobby? Saya tidak tahu. I don't know. What do you know? Okay, guys, so that's the end of today's lesson. Let me know which is your favorite phrase of the day, or if you have any question, don't hesitate to write in the comment below. If you like this video, please like this video and subscribe. And don't forget to check our website, indonesianpod101.com, to check other Indonesian lessons. Okay then, sampai jumpa lagi. Goodbye. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Indonesia. Sudah siap? Are you ready? Mari kita mulai. So let's start. The most used informal greeting is halo. Halo. Halo means hi or hello. We use it when we meet. It is very casual, so we should only use this greeting with friends or family. If you need to greet someone in a formal situation, say selamat siang. Selamat siang. Literally, selamat siang means good day. We can use selamat siang only during the daytime, from 11 a.m. until 3 p.m. During the afternoon, we say selamat sore. Selamat sore. Sore is Indonesian for afternoon, so selamat sore means good afternoon. This is used from about 3 p.m. to 6 p.m. During the night, we say selamat malam. Selamat malam. Malam is Indonesian for night. This is used from 6 p.m. to midnight. And finally, during the morning, we say selamat pagi. Selamat pagi. Pagi is Indonesian for morning. This is used in the morning until 11 a.m. These four greetings are used when we meet someone. But when we leave, we don't say them again. When we part in Indonesia, we say selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal means goodbye, and it is a formal expression. Finally, in Indonesian, we have an expression meaning see you that can be considered both formal and informal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Now, you can greet people in many different ways in Indonesian. Let's review them all again. When meeting in informal situations, we say halo. When meeting older people or someone we don't know, we say selamat pagi in the morning, selamat siang in the early afternoon, selamat sore in the evening, or selamat malam at night. When living in a formal situation, we say selamat tinggal. When living, no matter whether it's a formal or informal situation, sampai jumpa. It's easy, isn't it? Now it's time for Vira's insights. In formal situations, Indonesian people commonly greet each other by shaking hands and bowing the head slightly. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we can just wave. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Indonesian. But first, it is important to clarify the difference between formal and informal speech. Let's first see how Indonesian people introduce themselves in an informal situation. Halo, nama saya Vira. Hi, my name is Vira. Halo, nama saya Vira. Start by saying, halo, nama saya. Then, say your name. Nama saya Vira. Halo, nama saya Vira. And now, let's see the same sentence in formal speech. Selamat siang, nama saya Vira Lukito. Senang bertemu dengan Anda. My name is Vira Lukito. Nice to meet you. Selamat siang. Nama saya Vira Lukito. Senang
bertemu dengan Anda. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at this together. Halo is an informal way of saying hello in Indonesian. In formal situations, you want to use selamat siang in place for good afternoon. Nama saya Vira has not been changed. In both cases, nama saya means my name is. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said, Vira Lukito. For a formal situation, you might want to add senang bertemu dengan Anda, which is the polite way to say nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Indonesian is Halo, nama saya Vira. The formal way to introduce yourself is Selamat siang, nama saya Vira Lukito. Senang bertemu dengan Anda. Now, it's time for Vira's Insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Indonesia. If you use the correct sentence with Indonesian people, they are definitely going to be impressed. In this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Sudah siap? Are you ready? Mari kita mulai. So let's start. There are several ways to thank people. Let's start with the easiest. It is only one word. Makasih. Makasih. Makasih means thanks. To make this phrase stronger, you just need to add banyak. Makasih banyak. Makasih banyak. Banyak means a lot. So makasih banyak is like saying thank you very much. During the last lesson, we mentioned both the informal and the formal way of speaking Indonesian. Makasih is the informal way to thank someone. If you want to be more formal, there is another phrase you should use. Terima kasih. Terima kasih. Let's break this phrase down. Terima means receive and kasih stands for kindness. But overall, terima kasih means thank you. You can also strengthen this phrase and say, thank you very much. Terima kasih banyak. How do you answer? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is sama-sama. Sama-sama. Sama-sama literally means same, but it is the equivalent of you are welcome. The other way to say you are welcome is the expression kembali. Kembali. Literally, this word means back or return, but it stands for thanks right back at you. This has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So, when someone says makasih to you, simply reply with kembali. Now, it's time for Vira's Insights. Makasih is actually the shortened form for terima kasih, and it should be used within casual conversation among friends and family. But terima kasih can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria dan wanita sedang berbicara. Berapa umur pria itu sekarang? Sebentar lagi hari ulang tahun kamu. Iya, lusa ini. Ulang tahun yang keberapa jadinya? Ulang tahun yang ke-60. Selamat. Mari kita rayakan. Terima kasih banyak. Berapa umur pria itu sekarang? Seorang pria dan wanita sedang berbicara. Berapa umur pria itu sekarang? Sebentar lagi hari ulang tahun kamu. Iya, lusa ini. Ulang tahun yang keberapa jadinya? Ulang tahun yang ke-60. Selamat. Mari kita rayakan. Terima kasih banyak. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria dan wanita sedang berbicara.
Siapa yang tinggal bersama pria itu? Mengapa kamu tidak mampir ke rumah saya kapan-kapan? Terima kasih, tapi saya merasa sedikit gugup. Saya ingin tahu tentang keluargamu sebelum bertemu dengan mereka. Tentu saja. Ayah saya adalah seorang pegawai kantor dan hobinya memancing. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga dan dia pandai memasak. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki atau perempuan? Iya, saya punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Kakak perempuan saya telah menikah dan tinggal di luar negeri. Adik laki-laki saya adalah seorang siswa SMA. Kamu memiliki keluarga yang baik. Saya ingin bertemu dan berbicara dengan mereka. Siapa yang tinggal bersama pria itu? Seorang pria dan wanita sedang berbicara. Siapa yang tinggal bersama pria itu? Mengapa kamu tidak mampir ke rumah saya kapan-kapan? Terima kasih, tapi saya merasa sedikit gugup. Saya ingin tahu tentang keluargamu sebelum bertemu dengan mereka. Tentu saja. Ayah saya adalah seorang pegawai kantor dan hobinya memancing. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga dan dia pandai memasak. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki atau perempuan? Iya, saya punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Kakak perempuan saya telah menikah dan tinggal di luar negeri. Adik laki-laki saya adalah seorang siswa SMA. Kamu memiliki keluarga yang baik. Saya ingin bertemu dan berbicara dengan mereka. When learning a new language, it's easy to think, I don't think I'm making any progress. What if I never reach my goals? We all get these thoughts from time to time. But are they worth being scared of? What are the fears language learners tend to have the most? And how can you learn to overcome them? Here are the top 4 language learning fears, according to our users. Number 1, I'm not good enough to start speaking yet. This is a pretty common fear or misconception that most learners have. Here's how you overcome it. The best way to get good at speaking is to start speaking from day 1. You need to open your mouth and just start talking. If you think you're not good enough, just focus on the lines you want to say. Number 2, I'm afraid I'll never be fluent. You've got to set small, specific goals. Make daily goals, like having just a 5-minute conversation. As these small goals add up, you'll be speaking more comfortably. Number 3, I'm not making any progress. There are 2 things you can do right now. Use the dashboard to track your progress. Our dashboard shows how much you've accomplished. Or try a harder lesson on our website. The lessons come with line-by-line translations, and the hosts explain everything. Now you can understand something you didn't minutes ago. Number 4, I'm afraid of not understanding anything I hear. This fear can occur when you hear advanced grammar and vocabulary and it just goes completely over your head. To beat this, simply read along with our line-by-line tool. It's the best way to instantly understand advanced conversations. Translations and scripts are right in front of you. For real-life situations, learn useful phrases such as, can you say it more slowly? I don't understand. There's nothing wrong with saying that you didn't understand something. So, these are the top 4 fears and how to overcome them. Luckily, we also have the perfect tools available to help you conquer your fears. Sign up for your free lifetime account, no credit card required, and you'll get the best free online resources. Don't let your fears stop you. Start learning now. Seorang pria sedang melaporkan tentang kinerja penjualan perusahaannya dalam sebuah rapat. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Mohon dilihat lembaran informasinya. Pada diagram sebelah kiri,
memperlihatkan penjualan dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir dan prediksi penjualan untuk tahun ini. Dan diagram di sebelah kanan memperlihatkan rincian bulanan dalam penjualan sampai dengan Oktober tahun ini. Sekarang silakan amati diagram di sebelah kiri. Terlihat bahwa penjualan telah terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Dan apabila kita dapat terus meningkatkan penjualan, total penjualan pada tahun ini akan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan amati diagram di sebelah kanan. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa kampanye yang telah kita lakukan pada bulan April dan Agustus cukup efektif. Saya mengerti, tetapi penjualan menurun pada bulan Mei dan September akibat kampanye. Iya, tetapi jenis rebound ini tidak dapat dihindari. Saya berharap bahwa penjualan tahunan untuk tahun ini akan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu bila kita dapat terus meningkatkan penjualan. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Seorang pria sedang melaporkan tentang kinerja penjualan perusahaannya dalam sebuah rapat. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Mohon dilihat lembaran informasinya. Pada diagram sebelah kiri, memperlihatkan penjualan dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir dan prediksi penjualan untuk tahun ini. Dan diagram di sebelah kanan memperlihatkan rincian bulanan dalam penjualan sampai dengan Oktober tahun ini. Sekarang silakan amati diagram di sebelah kiri. Terlihat bahwa penjualan telah terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Dan apabila kita dapat terus meningkatkan penjualan, total penjualan pada tahun ini akan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan amati diagram di sebelah kanan. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa kampanye yang telah kita lakukan pada bulan April dan Agustus cukup efektif. Saya mengerti, tetapi penjualan menurun pada bulan Mei dan September akibat kampanye. Iya, tetapi jenis rebound ini tidak dapat dihindari. Saya berharap bahwa penjualan tahunan untuk tahun ini akan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu bila kita dapat terus meningkatkan penjualan. Seorang laki-laki ingin bergabung dengan klub olahraga dan sedang meminta informasi tentang kebijakan-kebijakannya. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Pertama, saya akan memulai dengan menjelaskan tentang pilihan keanggotaan yang berbeda dalam klub kami, seperti yang telah digambarkan di brosur ini. Anggota tetap dapat menggunakan ruang olahraga dan kolam renang pada setiap saat dan hari dalam seminggu. Tapi kami juga menawarkan keanggotaan pagi hari, di mana orang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas di pagi hari saja. Dan keanggotaan malam hari untuk orang yang hanya ingin datang di malam hari. Apakah jam buka bagi anggota pagi hari? Anggota pagi hari dapat menggunakan fasilitas mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Dan untuk anggota malam hari dapat menggunakannya mulai dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Oh begitu. Jadi anggota pagi hari bisa mampir untuk menggunakan fasilitas dalam perjalanannya ke tempat kerja. Tepat sekali. Tipe keanggotaan pagi hari merupakan tipe yang populer di kalangan orang-orang yang bekerja jam 9 sampai 5. Dan kami juga menawarkan keanggotaan khusus hanya untuk ruang olahraga atau hanya untuk kolam renang. Bila Anda hanya ingin menggunakan salah satunya saja. Saya ingin menggunakan keduanya, ruang olahraga dan kolam renang. Sepertinya saya akan menggunakan ruang olahraga
di pagi hari sebelum berangkat kerja pada hari-hari biasa dan menggunakan kolam renang di akhir pekan. Apakah Anda memiliki keanggotaan yang meliputi pagi hari di hari biasa, tetapi sepanjang hari di akhir pekan? Kami minta maaf, tapi kami tidak menawarkan keanggotaan seperti itu, Pak. Oke, sepertinya saya tidak bisa bangun sepagi itu di akhir pekan. Jadi, saya akan memutuskan untuk mengambil pilihan keanggotaan ini. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Seorang laki-laki ingin bergabung dengan klub olahraga dan sedang meminta informasi tentang kebijakan-kebijakannya. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Pertama, saya akan memulai dengan menjelaskan tentang pilihan keanggotaan yang berbeda dalam klub kami, seperti yang telah digambarkan di brosur ini. Anggota tetap dapat menggunakan ruang olahraga dan kolam renang pada setiap saat dan hari dalam seminggu. Tapi kami juga menawarkan keanggotaan pagi hari, di mana orang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas di pagi hari saja, dan keanggotaan malam hari untuk orang yang hanya ingin datang di malam hari. Apakah jam buka bagi anggota pagi hari? Anggota pagi hari dapat menggunakan fasilitas mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Dan untuk anggota malam hari dapat menggunakannya mulai dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Oh, begitu. Jadi, anggota pagi hari bisa mampir untuk menggunakan fasilitas dalam perjalanannya ke tempat kerja. Tepat sekali. Tipe keanggotaan pagi hari merupakan tipe yang populer di kalangan orang-orang yang bekerja jam 9 sampai 5. Dan kami juga menawarkan keanggotaan khusus hanya untuk ruang olahraga atau hanya untuk kolam renang. Bila Anda hanya ingin menggunakan salah satunya saja, Saya ingin menggunakan keduanya, ruang olahraga dan kolam renang. Sepertinya saya akan menggunakan ruang olahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja pada hari-hari biasa dan menggunakan kolam renang di akhir pekan. Apakah Anda memiliki keanggotaan yang meliputi pagi hari di hari biasa, tetapi sepanjang hari di akhir pekan? kami minta maaf, tapi kami tidak menawarkan keanggotaan seperti itu, Pak. Oke, sepertinya saya tidak bisa bangun sepagi itu di akhir pekan. Jadi, saya akan memutuskan untuk mengambil pilihan keanggotaan ini. Seorang wanita sedang berbicara dengan seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan percetakan outsourcing tentang sebuah brosur untuk sebuah produk yang baru. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Kami telah memutuskan untuk meluncurkan produk baru pada tanggal 15 Oktober, dan kami ingin menawarkan kontrak untuk pembuatan brosurnya. Terima kasih banyak. Kami pastinya sangat senang dalam membantu Anda dalam proyek ini. Jadi, bisakah Anda memberitahukan kami sedikit tentang jadwalnya? Kapan Anda akan memerlukan semuanya? Nah, bila diperhitungkan dari waktu yang dibutuhkan untuk percetakan, kami ingin brosur-brosur tersebut berada di tahap percetakan pada akhir September. Jadi, apakah Anda bisa memperlihatkan kami rancangan desain pertamanya pada pertengahan bulan Agustus? Ya, kami akan memberikan 3 pilihan desain untuk rancangan awal. Kemudian Anda harus memilih salah satu yang paling cocok dengan konsep Anda. Lalu, kami akan membuat desain akhir berdasarkan pilihan Anda. Jadi, akan sangat membantu bila Anda bisa memberikan kami 2 minggu lagi dalam mempersiapkan tahap ini. Oke. Mungkin 1 bulan akan cukup untuk memilih salah satu desain yang telah Anda buat dan memutuskan desain akhirnya. Baiklah, kami akan mengandalkan Anda.
Anda berada di tangan yang baik. Tim desain kami adalah yang terbaik. Terima kasih banyak. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Seorang wanita sedang berbicara dengan seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan percetakan outsourcing tentang sebuah brosur untuk sebuah produk yang baru. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Kami telah memutuskan untuk meluncurkan produk baru pada tanggal 15 Oktober, dan kami ingin menawarkan kontrak untuk pembuatan brosurnya. Terima kasih banyak. Kami pastinya sangat senang dalam membantu Anda dalam proyek ini. Jadi, bisakah Anda memberitahukan kami sedikit tentang jadwalnya? Kapan Anda akan memerlukan semuanya? Nah, bila diperhitungkan dari waktu yang dibutuhkan untuk percetakan, kami ingin brosur-brosur tersebut berada di tahap percetakan pada akhir September. Jadi, apakah Anda bisa memperlihatkan kami rancangan desain pertamanya pada pertengahan bulan Agustus? Ya, kami akan memberikan 3 pilihan desain untuk rancangan awal. Kemudian Anda harus memilih salah satu yang paling cocok dengan konsep Anda. Lalu, kami akan membuat desain akhir berdasarkan pilihan Anda. Jadi, akan sangat membantu bila Anda bisa memberikan kami 2 minggu lagi dalam mempersiapkan tahap ini. Oke. Mungkin 1 bulan akan cukup untuk memilih salah satu desain yang telah Anda buat dan memutuskan desain akhirnya. Baiklah, kami akan mengandalkan Anda. Anda berada di tangan yang baik. Tim desain kami adalah yang terbaik. Terima kasih banyak. Hello everyone, I'm Blanca, and you're watching Top Words. Today, we are going to learn top 25 Indonesian phrases. Are you ready? Halo. Halo. Hello. Okay, first one. Halo. Hello. We are saying this if we meet someone for the first time. Halo. Halo. Or you can say this on the telephone. Halo, can I speak to... Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. This is morning. Very, very good morning. Okay, the third one. Selamat sore. Selamat sore. Good afternoon. Selamat sore. Good afternoon. Selamat sore. Good afternoon. Selamat malam. Selamat malam. Good night. Selamat malam. Can you guess what it is? Yes, good night. Yeah, afternoon, good night. Selamat malam. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? What's your name? Siapa nama kamu? What's your name? Siapa nama kamu? What's your name? Saya Blanca. Saya Blanca. I'm Blanca. To answer the previous question, I would say, saya Blanca. My name is Blanca, or I'm Blanca. Saya Blanca. Siapa nama kamu? What's your name? Saya Mika. I'm Mika. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu.
Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Or you can say, senang bertemu dengan kamu. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Did you get it? Apa kabar? Apa kabar? How are you? This is like universal. Apa kabar? How are you? Apa kabar? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? I'm fine, thanks. And you? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? I'm fine, thanks. And you? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? Mohon. Mohon. Please. Mohon. Please. Mohon. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Did you get it? Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. You're welcome. Okay, this next one is the answer to the previous phrase. Sama-sama. You're welcome. Sama-sama. You're welcome. So if people say terima kasih, you can say sama-sama. Iya. Iya. Yes. Iya means yes. Iya. So you can answer this if you're agreeing with something or you want to say yes. Or just yeah. Iya. Or yeah. Yes. Tidak. Tidak. No. If you want to say you disagree or you don't like something, you don't want something, you can say tidak. No. Tidak. No. This is the very formal way to say no, but usually we say enggak. But that's like a casual, very casual and informal way of saying no. Tidak. Enggak. Baik. Baik. Okay. Baik. Okay. Baik. Okay. This words means good, but it can be used if you say okay. It's also okay to use okay in Indonesia because they also understand okay. But in a formal way, you say baik. Permisi. Permisi. Excuse me. Permisi. Excuse me. Permisi. So you can use this if you are visiting someone's house and you're knocking at the door and knock knock. Permisi. There's no one answering. Just keep saying permisi. Permisi until they came out. Saya minta maaf. Saya minta maaf. I'm sorry. 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 What did I
do wrong? I don't know, but just say you're sorry. It works every place, every situation. Saya minta maaf. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? What time is it? Jam berapa sekarang? Can you guess what it means? Yeah, what time is it? Jam berapa sekarang? What time is it? I don't know. I don't have any watch. Di mana letak kamar kecil? Di mana letak kamar kecil? Where is the restroom? Di mana letak kamar kecil? I have to go. Di mana letak kamar kecil? Where is the restroom? Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Toot toot. The line you're calling is busy. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment, wait a moment. Mohon tunggu sebentar. It's always busy. Berapa harganya? Berapa harganya? How much is this? Berapa harganya? How much is this? You can use this if you are shopping in a small shop. Mbak, berapa harganya? And you can even bargain for it if they let you. Just try. Mbak, berapa? Miss, how much? Tolong. Tolong. Help. Tolong. Help. Tolong. Help. Help please. Mohon tolong saya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. See you later. Sampai jumpa lagi. See you later. Sampai jumpa lagi. You can use this in the end of your meeting. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Goodbye. Selamat tinggal. This usually ends not very well because it means like you're not going to see each other again. Selamat tinggal. Goodbye. I don't like this. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. I don't know. Saya tidak tahu. I don't know. Saya tidak tahu. I don't know. So, yeah, if you were asked by someone about something and you definitely don't know, you should say this. Saya tidak tahu. I don't know. What's your hobby? Saya tidak tahu. I don't know. What do you know? Okay guys, so that's the end of today's lesson. Let me know which is your favorite phrase of the day, or if you have any question, don't hesitate to write in the comment below. If you like this video, please like this video and subscribe, and don't forget to check our website indonesianpod101.com to check other Indonesian lessons. Okay then, sampai jumpa lagi. Goodbye. Seorang wanita sedang menggunakan telepon untuk memesan tiket untuk menonton sebuah pertunjukan.
Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Halo, ini teater Blackfriars. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan 2 tiket untuk Raja Hutan untuk jam 5:30 sore ini. Apakah masih ada bangku kosong? Ada beberapa kursi yang masih tersedia, tetapi maaf, kami tidak memiliki 2 kursi yang letaknya bersebelahan. Bila Anda tidak keberatan, kami bisa menawarkan 2 kursi yang terpisah. Oke, kami tidak keberatan. Apakah Anda ada permintaan khusus? Apakah Anda memiliki kursi di dekat lorong? Iya, kami memiliki kursi lorong di sebelah kiri dari bagian tengah. Dan di sebelah kanan dari sana setelah 3 kursi, kami memiliki kursi kosong yang lain. Ke samping. Baiklah, tolong pesankan kursi dekat lorong itu. Tentu saja. Bagaimana dengan yang satu lagi? Apakah Anda memiliki kursi yang berada di dekat tengah? Satu-satunya kursi tengah yang masih tersedia terletak dari deretan pertama sampai deretan ketiga. Saya tidak terlalu mau berada sedekat itu. Jadi, bagaimana ya? Ruangan ini lumayan kecil, dan menurut saya Anda tetap dapat menikmati pertunjukannya meskipun dari bagian pinggir deretan. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan ambil tempat duduk yang Anda sebut itu di bagian sebelah kiri. Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Seorang wanita sedang menggunakan telepon untuk memesan tiket untuk menonton sebuah pertunjukan. Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Halo, ini teater Blackfriars. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan 2 tiket untuk Raja Hutan untuk jam 5:30 sore ini. Apakah masih ada bangku kosong? Ada beberapa kursi yang masih tersedia, tetapi maaf, kami tidak memiliki 2 kursi yang letaknya bersebelahan. Bila Anda tidak keberatan, kami bisa menawarkan 2 kursi yang terpisah. Oke, kami tidak keberatan. Apakah Anda ada permintaan khusus? Apakah Anda memiliki kursi di dekat lorong? Iya, kami memiliki kursi lorong di sebelah kiri dari bagian tengah. Dan di sebelah kanan dari sana setelah 3 kursi, kami memiliki kursi kosong yang lain. Ke samping. Baiklah, tolong pesankan kursi dekat lorong itu. Tentu saja. Bagaimana dengan yang satu lagi? Apakah Anda memiliki kursi yang berada di dekat tengah? Satu-satunya kursi tengah yang masih tersedia terletak dari deretan pertama sampai deretan ketiga. Saya tidak terlalu mau berada sedekat itu. Jadi, bagaimana ya? Ruangan ini lumayan kecil, dan menurut saya Anda tetap dapat menikmati pertunjukannya meskipun dari bagian pinggir deretan. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan ambil tempat duduk yang Anda sebut itu di bagian sebelah kiri. Seorang laki-laki dan perempuan sedang membicarakan tentang persiapan untuk sebuah presentasi yang akan mereka buat besok di kantor. Apakah yang akan diperiksa perempuan itu setelah percakapan berakhir? Oke, saya rasa kita sudah hampir siap untuk presentasi besok. Hanya ada beberapa hal. Rapat akan dimulai pada jam 9 tepat, jadi bisakah kamu periksa ulang ruang rapatnya hari ini? Iya, saya sudah periksa ruangannya. Oke, bagus. Apakah kamu sudah memastikan bahwa proyektornya bekerja dengan baik? Oh, saya telah berencana untuk memeriksa proyektornya besok pagi saat saya membawa laptop saya. Tidak, kita harus memeriksanya hari ini. Kita tidak akan punya waktu untuk menanganinya di pagi hari bila ada masalah. Jadi, pastikan untuk memeriksa proyektor itu hari ini. Itu adalah hal yang paling penting, oke? Oke, akan saya lakukan. Dan apakah kamu telah fotokopi selebaran-selebaran itu? Ibu Tanaka sedang membuatnya sekarang.
Coba lihat, ada apa lagi? Oh, apakah kamu sudah memeriksa papan tulisnya? Iya, sudah. Kadang-kadang spidolnya kurang tinta di dalamnya. Apakah kamu sudah sempat memeriksanya? Belum, tetapi saya akan pastikan untuk melakukannya nanti. Iya, pastikan untuk melakukan itu hari ini. Apakah yang akan diperiksa perempuan itu setelah percakapan berakhir? Seorang laki-laki dan perempuan sedang membicarakan tentang persiapan untuk sebuah presentasi yang akan mereka buat besok di kantor. Apakah yang akan diperiksa perempuan itu setelah percakapan berakhir? Oke, saya rasa kita sudah hampir siap untuk presentasi besok. Hanya ada beberapa hal. Rapat akan dimulai pada jam 9 tepat, jadi bisakah kamu periksa ulang ruang rapatnya hari ini? Iya, saya sudah periksa ruangannya. Oke, bagus. Apakah kamu sudah memastikan bahwa proyektornya bekerja dengan baik? Oh, saya telah berencana untuk memeriksa proyektornya besok pagi saat saya membawa laptop saya. Tidak, kita harus memeriksanya hari ini. Kita tidak akan punya waktu untuk menanganinya di pagi hari bila ada masalah. Jadi, pastikan untuk memeriksa proyektor itu hari ini. Itu adalah hal yang paling penting. Oke? Oke, akan saya lakukan. Dan apakah kamu telah fotokopi selebaran-selebaran itu? Ibu Tanaka sedang membuatnya sekarang. Coba lihat, ada apa lagi? Oh, apakah kamu sudah memeriksa papan tulisnya? Iya, sudah. Kadang-kadang spidolnya kurang tinta di dalamnya. Apakah kamu sudah sempat memeriksanya? Belum, tetapi saya akan pastikan untuk melakukannya nanti. Iya, pastikan untuk melakukan itu hari ini. Seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara tentang alat perlengkapan kantor. Apakah yang akan dipesan laki-laki itu? Kamu harus memeriksa stok alat perlengkapan kantor kita dan memesan barang-barang yang kita butuhkan sebulan sekali. Mari kita periksa bersama-sama dengan daftar periksa ini. Terima kasih. Mari kita mulai dengan kertas. Kelihatannya hanya ada satu kotak yang tersisa. Kita banyak menggunakan kertas setiap hari. Jadi, mari kita pesan 2 kotak lagi. Oke, printernya kehabisan tinta berwarna. Apakah sebaiknya kita pesan itu? Oh, itu tidak masalah, karena kita tidak mencetak dokumen dengan tinta berwarna. Oh, kamu tidak memakainya. Oke. Kelihatannya beberapa spidol untuk papan tulis putih kehabisan tinta. Iya, itu harus diganti. Kita akan mendapat diskon bila kita memesan satu set spidol isi 5. Oke. Oh, dan bisakah kita memesan mouse juga? Sepertinya mouse saya bereaksi lambat sekali. Ya, saya rasa itu karena baterainya sudah mau habis. Mari kita periksa stok baterainya. Dan pesan beberapa jika tidak banyak yang tersisa. Baiklah. Nah, kita masih punya 3 baterai di sini. Kamu boleh ambil 2 baterai ini untuk mouse kamu. Tapi belilah sebuah paket isi 6 baterai sebagai penggantinya. Apakah yang akan dipesan laki-laki itu? Seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara tentang alat perlengkapan kantor. Apakah yang akan dipesan laki-laki itu? Kamu harus memeriksa stok alat perlengkapan kantor kita dan memesan barang-barang yang kita butuhkan sebulan sekali. Mari kita periksa bersama-sama dengan daftar periksa ini. Terima kasih. Mari kita mulai dengan kertas. Kelihatannya hanya ada satu kotak yang tersisa. Kita banyak menggunakan kertas setiap hari. Jadi, mari kita pesan 2 kotak lagi. Oke. Printernya kehabisan tinta berwarna. Apakah sebaiknya kita pesan itu? Oh, itu tidak masalah, karena kita tidak mencetak dokumen dengan tinta berwarna. Oh, kamu tidak memakainya. Oke.
Kelihatannya beberapa spidol untuk papan tulis putih kehabisan tinta. Iya, itu harus diganti. Kita akan mendapat diskon bila kita memesan satu set spidol isi 5. Oke. Oh, dan bisakah kita memesan mouse juga? Sepertinya mouse saya bereaksi lambat sekali. Ya, saya rasa itu karena baterainya sudah mau habis. Mari kita periksa stok baterainya. Dan pesan beberapa jika tidak banyak yang tersisa. Baiklah. Nah, kita masih punya 3 baterai di sini. Kamu boleh ambil 2 baterai ini untuk mouse kamu. Tapi belilah sebuah paket isi 6 baterai sebagai penggantinya. Seorang wanita sedang bertanya kepada seorang pria tentang bagaimana cara pergi menuju ke bandara di pusat pengunjung. Kemana dia akan pergi selanjutnya? Permisi, saya mau pergi ke bandara. Bisakah Anda memberitahu saya caranya? Tentu saja, ada beberapa cara menuju ke sana. Bila Anda naik bus nomor 1, itu akan memakan waktu sekitar 1,5 jam menuju ke bandara, tetapi biayanya paling murah. Bila Anda naik bus nomor 2, itu akan memakan waktu sekitar 50 menit, karena itu adalah bus ekspres. Tetapi, jalannya 1 jam sekali. Biayanya sedikit lebih mahal. Oh, begitu. Bagaimana dengan taksi? Iya, ada perhentian taksi di depan pusat pengunjung ini dan akan memakan waktu sekitar 1 jam. Tetapi biayanya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan bus, karena mereka menggunakan jalan tol dan mereka akan mengenakan biaya tambahan untuk bagasi yang besar. Oh, tidak saya sangka itu. Itu terlalu mahal bagi saya. Oh iya, apakah Anda membeli sesuatu di shopping plaza saat menginap? Mereka menawarkan layanan antar jemput gratis dari plaza menuju ke bandara untuk pelanggan yang melakukan pembelian. Wah, saya tidak tahu tentang itu. Saya belum sih, tapi saya memang telah berencana untuk membeli cenderamata. Jadi Anda bisa gunakan itu. Kemana dia akan pergi selanjutnya? Seorang wanita sedang bertanya kepada seorang pria tentang bagaimana cara pergi menuju ke bandara di pusat pengunjung. Kemana dia akan pergi selanjutnya? Permisi, saya mau pergi ke bandara. Bisakah Anda memberitahu saya caranya? Tentu saja, ada beberapa cara menuju ke sana. Bila Anda naik bus nomor 1, itu akan memakan waktu sekitar 1,5 jam menuju ke bandara, tetapi biayanya paling murah. Bila Anda naik bus nomor 2, itu akan memakan waktu sekitar 50 menit, karena itu adalah bus ekspres. Tetapi, jalannya 1 jam sekali. Biayanya sedikit lebih mahal. Oh, begitu. Bagaimana dengan taksi? Iya, ada perhentian taksi di depan pusat pengunjung ini dan akan memakan waktu sekitar 1 jam. Tetapi biayanya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan bus, karena mereka menggunakan jalan tol dan mereka akan mengenakan biaya tambahan untuk bagasi yang besar. Oh, tidak saya sangka itu. Itu terlalu mahal bagi saya. Oh iya, apakah Anda membeli sesuatu di shopping plaza saat menginap? Mereka menawarkan layanan antar jemput gratis dari plaza menuju ke bandara untuk pelanggan yang melakukan pembelian. Wah, saya tidak tahu tentang itu. Saya belum sih, tapi saya memang telah berencana untuk membeli cenderamata. Jadi Anda bisa gunakan itu. Going to the mall. Yay, mall! Hi everyone, I'm Blanca, and you're watching Indonesian Top Words. So today we're going to learn about 10 things to do in the summer in Indonesia. So I have to let you know that we don't have like summer, spring, autumn, and winter. So it's always like summer all year long. It's very good. So I'm not saying that you don't need these 10 things,
because we also have like vacation, but it's usually school vacation, or office vacation. So yeah, it's always summer in Indonesia. Okay, the first thing. Bersantai di pantai. Bersantai di pantai. To relax at the beach. Bersantai di pantai. To relax at the beach. Saya suka bersantai di pantai saat akhir pekan. Saya suka bersantai di pantai saat akhir pekan. I like to relax at the beach on the weekend. Belajar memasak masakan Indonesia. Belajar memasak masakan Indonesia. To learn to cook Indonesian food. Belajar memasak masakan Indonesia. To learn to cook Indonesian food. Saya akan mengikuti kelas memasak masakan Indonesia. Saya akan mengikuti kelas memasak masakan Indonesia. I will take an Indonesian cooking class. Yes, I think you should learn how to cook Indonesian. Start with nasi goreng, fried rice, mie goreng, fried noodle, and so on and so on. And you have to learn this because it's the best food, one of the best food in the world. Okay? Makan barbecue. Makan barbecue. To have a barbecue. Makan barbecue. To have a barbecue. Saya lebih suka makan barbecue di restoran. Saya lebih suka makan barbecue di restoran. I prefer to have a barbecue at a restaurant. Makan barbecue or to have a barbecue, it's not a very usual thing we do at home in Indonesia because we can just go to a close street vendor and they sell like grilled chicken or grilled fish, and it's easier. You don't have to prepare anything by yourself and just pay and leave. Yeah, you should try. Sate ayam. That means like grilled chicken. So good and cheap. Pesta semalaman. Pesta semalaman. To party all night. Next thing to do is pesta semalaman. To party all night. Mereka pulang jam 5 pagi setelah pesta semalaman. Mereka pulang jam 5 pagi setelah pesta semalaman. They went home at 5 o'clock after partying all night. Berjemur. Berjemur. To get a tan. Berjemur. To get a tan. Dia sedang berjemur di balkon. Dia sedang berjemur di balkon. He is getting a tan at the balcony. So I don't think this is what Indonesians usually do because we already have a tan skin, so we don't do berjemur or to get a tan. Pergi mendaki. Pergi mendaki. To go hiking. Pergi mendaki. To go hiking. Kami akan pergi mendaki akhir pekan ini. Kami akan pergi mendaki akhir pekan ini. We will go hiking this weekend. Bekerja paruh waktu.
Bekerja paruh waktu. To work a part-time job. Bekerja paruh waktu. To work a part-time job. Setiap hari Senin dan Selasa, saya bekerja paruh waktu di kafe. Setiap hari Senin dan Selasa, saya bekerja paruh waktu di kafe. Every Monday and Tuesday, I work part-time at the cafe. Bersenang-senang dengan teman. Bersenang-senang dengan teman. To have fun with friends. Bersenang-senang dengan teman. To have fun with friends. Saya sering main ke mall untuk bersenang-senang dengan teman. Saya sering main ke mall untuk bersenang-senang dengan teman. I often go to the mall to have fun with friends. This is so true. Yes, we hang out at the mall every time when I was at school. You know, mall is like the center of entertainment. We can do window shopping or just eating lunch, eat dinner, or just eat ice cream, yogurt, or just buy coffee and sit in the cafe for hours and hours and talking, and that's it. Just mall. It's like everyday ritual going to the mall. Yay, mall! Mengikuti sekolah musim panas. Mengikuti sekolah musim panas. To attend summer school. Okay, and the next one. Mengikuti sekolah musim panas. To attend summer school. Adik saya akan mengikuti sekolah musim panas. Adik saya akan mengikuti sekolah musim panas. My sister will attend summer school. So, as I said before, we don't have summer or winter or autumn or spring. So, in this case, it's true if he or she will attend summer school abroad. Yeah. It could be, wait, summer, it's always like August, July, but I'm not sure. Probably it's only different in Australia. Is that correct? I don't know. Tell me in the comments. Di rumah dan main internet. Di rumah dan main internet. To stay inside and browse the internet. I like this one. Di rumah dan main internet. To stay inside and browse the internet. Kalau hari libur, biasanya saya di rumah dan main internet. Kalau hari libur, biasanya saya di rumah dan main internet. On holiday, I usually stay at home and browse the internet. So we have a saying for this in slang word, means too lazy to go out. And the slang word is mager. 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 It's from the words males gerak. It means too lazy to move or go out. And this usually when it's rainy outside or too hot, which is usually every day. Are you mager? Males gerak? Too lazy to move when it's raining? Then I'm the same with you. Okay, guys.
this is the end of our lesson today. So now you know 10 things to do in the summer in Indonesia. Be sure to like if you like this video or subscribe, and don't hesitate to write any comments or question on the comment section below. And don't forget to check our website at indonesianpod101.com to check any other lesson in Indonesian. Okay, I hope you enjoy this video. And sampai jumpa lagi. Goodbye. Seorang wanita dan seorang pemasok sedang berbicara di telepon. Apa yang akan didapatkan wanita itu terlebih dahulu? Saya ingin Anda membuat dan mengantarkan beberapa sweater lagi saat jatuhnya tempo penjualan di bulan depan. Oke, apa yang Anda butuhkan? Kami membutuhkan 1.000 unit sweater merah ukuran kecil dan 400 unit sweater merah ukuran sedang. Dan juga, kami membutuhkan 600 unit sweater hijau ukuran kecil dan 200 unit sweater hijau ukuran sedang pada akhir bulan ini. Sweater merah dan hijau. Sebenarnya kami sedang kehabisan benang hijau, dan kami harus mendapatkannya dari pemasok yang lain. Kami akan membuat sweater yang merah terlebih dahulu. Tidak. Kami harus mengantarkan sweater merah dan hijau bersamaan. Jadi tolong buatkan sweater hijau sebanyak yang Anda bisa. Oke, saya rasa kami bisa membuat 200 unit sweater hijau untuk sekarang. Ukuran apa yang Anda butuhkan terlebih dahulu? Kami membutuhkan ukuran yang kecil terlebih dahulu. Maaf atas pemberitahuan yang sangat singkat, tapi kami benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan mengantarkan sweater-sweater hijau itu dan semua sweater merah. Apa yang akan didapatkan wanita itu terlebih dahulu? Seorang wanita dan seorang pemasok sedang berbicara di telepon. Apa yang akan didapatkan wanita itu terlebih dahulu? Saya ingin Anda membuat dan mengantarkan beberapa sweater lagi saat jatuhnya tempo penjualan di bulan depan. Oke, apa yang Anda butuhkan? Kami membutuhkan 1.000 unit sweater merah ukuran kecil dan 400 unit sweater merah ukuran sedang. Dan juga, kami membutuhkan 600 unit sweater hijau ukuran kecil dan 200 unit sweater hijau ukuran sedang pada akhir bulan ini. Sweater merah dan hijau. Sebenarnya kami sedang kehabisan benang hijau, dan kami harus mendapatkannya dari pemasok yang lain. Kami akan membuat sweater yang merah terlebih dahulu. Tidak. Kami harus mengantarkan sweater merah dan hijau bersamaan. Jadi tolong buatkan sweater hijau sebanyak yang Anda bisa. Oke, saya rasa kami bisa membuat 200 unit sweater hijau untuk sekarang. Ukuran apa yang Anda butuhkan terlebih dahulu? Kami membutuhkan ukuran yang kecil terlebih dahulu. Maaf atas pemberitahuan yang sangat singkat, tapi kami benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan mengantarkan sweater-sweater hijau itu dan semua sweater merah. Sepasang suami istri sedang melihat-lihat beberapa denah ruangan. Ruangan mana yang akan mereka lihat? Bagaimana dengan yang ini? Ruang tamunya bagus dan besar. Aku suka ruang tamu yang besar, tetapi aku ingin tempat parkir juga. Coba kita lihat. Bagaimana dengan yang ini? Iya, itu bagus. Apakah sebaiknya kita lihat yang ini saja? Tunggu sebentar. Lemarinya tidak terlalu kecil. Iya, benar juga. Sepertinya tidak ada satupun yang benar-benar sempurna. Sebentar, kalau yang ini bagaimana? Semua yang kita butuhkan ada di sini. Iya tidak? Dan lemarinya lumayan besar juga. Mari kita lihat yang ini saja. Oke, Ruangan mana yang akan mereka lihat?
Sepasang suami istri sedang melihat-lihat beberapa denah ruangan. Ruangan mana yang akan mereka lihat? Bagaimana dengan yang ini? Ruang tamunya bagus dan besar. Aku suka ruang tamu yang besar, tetapi aku ingin tempat parkir juga. Coba kita lihat. Bagaimana dengan yang ini? Iya, itu bagus. Apakah sebaiknya kita lihat yang ini saja? Tunggu sebentar. Lemarinya tidak terlalu kecil. Iya, benar juga. Sepertinya tidak ada satupun yang benar-benar sempurna. Sebentar, kalau yang ini bagaimana? Semua yang kita butuhkan ada di sini. Iya tidak? Dan lemarinya lumayan besar juga. Mari kita lihat yang ini saja. Oke, Seorang laki-laki sedang melakukan reservasi di sebuah hotel. Kamar mana yang akan dia tempati? Hotel Seaside. Ada yang bisa saya bantu? halo. Saya ingin menginap untuk 1 malam pada tanggal 22 September. 1 malam dari tanggal 22 September. Dengan berapa orang? 2, Apakah Bapak menginginkan kamar merokok atau yang bebas rokok? bebas rokok. Satu-satunya kamar bebas rokok yang tersedia pada hari tersebut adalah kamar Mountain View. Boleh? Ya, saya berharap untuk kamar Ocean View. Maaf, tapi satu-satunya kamar Ocean View yang tersedia pada hari itu hanya kamar merokok saja. Oh, begitu. Apakah ada kamar bebas rokok untuk kamar Ocean View pada tanggal 23 September? Iya, ada. Baiklah, kami akan menginap pada tanggal 23 September. Kamar mana yang akan dia tempati? Seorang laki-laki sedang melakukan reservasi di sebuah hotel. Kamar mana yang akan dia tempati? Hotel Seaside. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin menginap untuk 1 malam pada tanggal 22 September. 1 malam dari tanggal 22 September. Dengan berapa orang? 2, Apakah Bapak menginginkan kamar merokok atau yang bebas rokok? bebas rokok. Satu-satunya kamar bebas rokok yang tersedia pada hari tersebut adalah kamar Mountain View. Boleh? Ya, saya berharap untuk kamar Ocean View. Maaf, tapi satu-satunya kamar Ocean View yang tersedia pada hari itu hanya kamar merokok saja. Oh, begitu. Apakah ada kamar bebas rokok untuk kamar Ocean View pada tanggal 23 September? Iya, ada. Baiklah, kami akan menginap pada tanggal 23 September. Seorang wanita sedang berbicara dengan penata rambutnya. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ada reservasi dengan nama Richie untuk jam 3. Oh iya, selamat datang Mbak Ricci. Mohon ikuti saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Mbak hari ini? Saya mau mengubah model rambut saya sedikit, Oke, panjangnya mau seberapa? sekitar sebahu. Baiklah, bagaimana dengan poninya? Poninya tetap dibiarkan saja, Lurus ke bawah atau di belah samping? ke samping sedikit. Sebelah mana? Mungkin sedikit ke kiri dari tengah. Oke, saya mengerti. Kita akan mulai dengan keramas. Silahkan lewat sini. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Seorang wanita sedang berbicara dengan penata rambutnya. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ada reservasi dengan nama Richie untuk jam 3.
Oh iya, selamat datang Mbak Ricci. Mohon ikuti saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Mbak hari ini? Saya mau mengubah model rambut saya sedikit, Oke, panjangnya mau seberapa? sekitar sebahu. Baiklah, bagaimana dengan poninya? Poninya tetap dibiarkan saja, Lurus ke bawah atau di belah samping? ke samping sedikit. Sebelah mana? Mungkin sedikit ke kiri dari tengah. Oke, saya mengerti. Kita akan mulai dengan keramas. Silahkan lewat sini. Seorang pelajar laki-laki dan wanita sedang melihat-lihat iklan lowongan pekerjaan. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Bagaimana pendapat kamu tentang pekerjaan ini? Gaji per jamnya lumayan tinggi. Tentu gajinya kelihatan bagus. Tapi, apa kamu benar-benar bisa berkeliling mengantarkan surat kabar? Tentu saja, aku kan pintar naik sepeda. Tapi aku khawatir kalau aku tidak bisa bangun pagi. Bagaimana dengan yang ini? Gajinya tidak setinggi yang itu, tapi kamu bisa bekerja 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan masuknya siang. Oh, yang ini. Kasir supermarket ya? Sepertinya bagus untuk bekerja seusai sekolah. Yang ini untuk kedai kopi sepertinya lumayan bagus juga. Oh iya, aku suka sekali tempat itu. Dan terletak dalam perjalanan ke sekolah. Lumayan kan? Aku harus lamar yang mana ya? Kamu sedang memutuskan di antara yang mana? Kedai kopi atau mengantarkan surat kabar? Iya, gaji untuk mengantarkan surat kabar sangat bagus. Oke, aku sudah putuskan. Sepertinya aku harus mulai bangun pagi-pagi. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Seorang pelajar laki-laki dan wanita sedang melihat-lihat iklan lowongan pekerjaan. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Bagaimana pendapat kamu tentang pekerjaan ini? Gaji per jamnya lumayan tinggi. Tentu gajinya kelihatan bagus. Tapi, apa kamu benar-benar bisa berkeliling mengantarkan surat kabar? Tentu saja, aku kan pintar naik sepeda. Tapi aku khawatir kalau aku tidak bisa bangun pagi. Bagaimana dengan yang ini? Gajinya tidak setinggi yang itu, tapi kamu bisa bekerja 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan masuknya siang. Oh, yang ini. Kasir supermarket ya? Sepertinya bagus untuk bekerja seusai sekolah. Yang ini untuk kedai kopi sepertinya lumayan bagus juga. Oh iya, aku suka sekali tempat itu. Dan terletak dalam perjalanan ke sekolah. Lumayan kan? Aku harus lamar yang mana ya? Kamu sedang memutuskan di antara yang mana? Kedai kopi atau mengantarkan surat kabar? Iya, gaji untuk mengantarkan surat kabar sangat bagus. Oke, aku sudah putuskan. Sepertinya aku harus mulai bangun pagi-pagi. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.